Di dalam nama Yesus, engkau tidak akan permalukan. Aku pegang itu janji Tuhan. Baik-baik saja. Amin. Yesus berkuasa atas virus. Amin. Banyak orang datang minta doakan mengenai kasus-kasus corona. Tuhan pulihkan. Makanya Anda harus percaya. Kalau imanmu hari ini Anda mulai down, saatnya Anda dengar firman Tuhan sekarang, Anda mulai bangkit. Bangkit imanmu untuk Anda tetap dalam jalur Tuhan lagi. Kalau ada sebelumnya bukan di jalur Tuhan, mari sekarang kembali lagi ke jalur Tuhan. Mari berdiri lagi di jalur Tuhan. Mari pelayanan yang dulu yang Anda kerjakan itu, apapun yang Anda lakukan buat Tuhan, walaupun Anda bilang saya bukan seorang pengerja, bukan full timer atau apapun, saya tidak peduli. Kembali lagi, lakukan lagi. Tuhan bukan masalah lihat pelayanan full timer atau apa. Tuhan lebih lihat hati Anda. Amin. Tuhan lihat hati Anda, apakah Anda mengasihi Dia atau tidak. Tuhan mau lihat itu. Tuhan mau lihat Anda, apakah Anda benar-benar full heart buat Dia. Bukan masalah full time, full heart atau tidak. Jangan hari ini Yesus, besok main dan dukun lagi. Ampun, sekian tahun, 7 tahun saya melayani di pedalaman dan Iban Ahe semua, saya masuk semua. Dukun saja datang sama saya minta saya doakan. Anda mau ke dukun? Kasihan kamu. Dukun aja datang sama saya minta saya doakan supaya sembuh. Kamu mau ke dukun? Yesus berkuasa. Amin. Amin. Saya nggak bohong. Memang dukun datang sama kita minta kita doakan. Saya lihat dua orang kan, nenek-nenek, dia datang di situ. Saya liatin dia. Dia minta doa. Kenapa Bu? Sakit? Ya. Kenapa? Saya langsung gitu loh, tiba-tiba saya langsung tahu. Ibu, sebentar, saya langsung ambil mic. Ibu siapa? Ibu siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Dukun kan? Semua jemaat langsung bingung. Ini orang Jakarta masuk ke sini kok bisa tahu siapa dia? Kecuali dia tinggal di situ, kecuali dia sudah kongko-kongko dulu dipastori sama gembala. Dengar baik. Saya nggak ada urusan mau kongko-kongko sama gembala untuk cari tahu tentang Anda. Nggak ada urusan saya. Tugas saya cuma hanya datang beritakan Injil, pulang. Akhirnya saya doakan, ibu mau bertobat, terima Yesus. Kalau tidak, saya nggak mau mendoakan Anda. Karena memang harus begitu. Terima Yesus, didoakan, sembuh. Amin. Bangkit. Kalau selama ini sudah mulai down, Andalah yang punya andil untuk menaikkan level iman Anda lagi, sehingga akhir Anda semakin semangat di dalam Tuhan. Sebelum saya masuk ke terang, begini, saya itu sangat termotivasi setiap kali acara Natal. Mungkin ini adalah yang pertama, dan setahun dan beberapa tahun kemudian Pak Pendeta nggak akan ketemu saya lagi di Kalbar, karena saya nggak akan fokus lagi di Kalbar. Tapi setiap kali saya diizinkan untuk menyalakan api, bagi saya ini kehormatan. Kenapa? Setiap kali saya menyalakan itu, saya bilang dalam hati saya, Tuhan, aku selalu menjadi lilin yang bikin api orang menyala. Oh, kok sombong sekali Pak Pendeta. Bukan, dengar baik, bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, setiap kali kehadiran saya dimanapun, orang yang sudah mau down, mau bunuh diri, mau apapun dan sebagainya, ketemu dengan saya, bangkit lagi. Dan mereka kau dengar cerita saya tentang soal pelayanan, tentang hidup, tentang arti hidup, mereka selalu nyala lagi apinya. Yang tadi sudah mau redup-redup, nyala lagi. Apalagi ketika saya melihat jiwa-jiwa di daerah NTT sana, aduh, saya lihat kasihan sekali. Kalbar masih lebih baik, jauh lebih baik. Sana sangat, maaf, hidupnya sangat sederhana. Tapi mereka punya semangat mau untuk Tuhan. Jadi ketika ada firman Tuhan diberitakan, ratusan orang datang. Mereka mau dengar tentang firman Tuhan. Karena jarang-jarang orang mau bayar harga tiket mahal untuk pergi terbang ke sana memberitakan Injil. Saya datang, saya beritakan Injil, semua menerima. Dan saya lihat juga ke orang-orang yang gembala sidang nggak bisa bersentuh dia. Orang ini nakal, pemabuk, gimana dan sebagainya. Tapi ketika dia datang, kita membuat dia hidupnya berubah.
membawa dia masuk ke gereja. Gembala semua bisa melihat. Dan akibatnya orang yang ikut dengan saya, semua anak muda itu yang melihat itu semua, apinya bangkit semua. Itulah yang tema yang ibu dan bapak berikan buat saya, di mana kehadiran kita harusnya membuat api orang bangkit. Amin. Amin. Yang kedua, terang. Saya lebih suka dengan shine, bersinar. Apa itu bersinar? Begini, firman Tuhan berkata begini, Matius pasal 5 ayat 16, saya akan bacakan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ini firman, saya suka baca berulang kali dan saya merenungkan dengan pikiran saya. Tuhan, kenapa Engkau Yesus, Engkau ngomong begitu? Bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang orang. Bukan taruh terangmu di bawah gantang. Tidak. Dia bilang, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan bukan hanya perbuatan baik. Dia bilang lagi, dan memuliakan Bapamu di surga. Shine, bersinar. Panggilan buat kita adalah orang-orang Kristen, Anda harus bersinar. Amin. Ada amin. Jangan bertahun-tahun ke gereja, ya hidupnya begitu-begitu saja. Malas ke gereja perlu dipanggil, perlu ditelepon, perlu dibesuk dan sebagainya. Baru mau ke gereja. Jangan. Yang berikutnya lagi, shine, bersinar. Tuhan mau orang tuh lihat kamu. Kenapa lihat kamu? Karena ada cahaya dalam hidupmu yang bisa membuat dia bertobat. Amin. Saya orang Kalimantan Barat, orang Singkawang, bisa bikin KKR di Sumba, NTT. Orang Kalbar datang ke sana memberkati 400 orang. Berapa ratus orang di tiap gereja yang ada. Kenapa? Shine, nggak heran. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Supaya mereka bisa melihat, ini produk Kalimantan Barat bisa sampai ke situ, segitu jauh. Untuk apa? Menceritakan Yesus hebat, menceritakan Yesus luar biasa, menceritakan Yesus yang mengubahkan hidup saya dan juga bisa mengubahkan hidup dia. Artinya, kau dia Kristen dari nenek moyang, tetapi hidupnya masih terikat dengan rokok, judi, mabuk dan sebagainya, perzinahan, kawin cerai dan sebagainya, kekerasan rumah tangga. Tapi ketika dia melihat Anda, ada sinar, Anda bersinar, dia lihat Anda, dia mulai bertanya, siapa kamu? Saya mau ikut dengan kamu. Oh, saya ini anak Tuhan, saya punya Yesus, dan saya punya firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kamu juga. Harusnya begitu. Dengan orang melihat Anda bersinar, harusnya dia terbekati oleh sinarmu itu. Harusnya dia akan mulai mengikuti Anda, karena dia dalam kegelapan. Sekali lagi, dia harusnya mengikut Anda karena kamu punya sinar yang bisa menuntun dia keluar dari kegelapan. Mau contoh? Saya kasih contoh. Baru-baru ini ada satu orang menjadi murid saya. Orang ini keras sekali, luar biasa, suka pukul istri. Jadi istrinya ada murid saya. Di tengah pemuritan itu, suaminya kadang-kadang teriak-teriak apa gimana. Saya cuma santai, saya ngomong begini sama istrinya. Saya bilang, kamu lihat aja suamimu akan berubah. Lihat aja. Benar, waktu kemarin saya bulan November saya terbang ke sana. Suaminya tuh kalau marah bisa sampai mau pukul, lempar barang apa semua, bisa mau bakar rumah. Jadi konyol sekali ya, rumah yang mereka tinggal mau dibakar itu. Nggak tahu apa ini ada di otak dia. Jadi singkat cerita, istrinya udah bilang, saya nggak tahan Pak Pendeta, saya mau cerai saja. Saya bilang, enggak, kamu jangan cerai, kamu diamin aja. Kalau dia mulai mau marah-marah, mau pukul kamu diam aja udah. Jangan balas kamu. Saya bilang, jangan dibalas. Ya, karena orang Sumba beda dengan orang Dayak. Kalau orang Sumba, saya kasih tahu Anda, kekerasan rumah tangga itu, ya, cewek sama cowok yang berantem itu bisa seimbang, cowok lawan cowok. Karena cewek di Sumba, saya pernah lihat yang mata saya, kepala saya sendiri, Ibu Gembala, satu speaker yang beratnya 25 kilo, dia pakai satu tangan, dia angkat begini.
Di orang Dayak saya belum pernah lihat itu ada wanita sekuat begitu, nggak ada. Itu sumpah, saya lihat itu dengan tangan mata saya sendiri. Saya lihat, ih hebat bener, 25 kilo dia angkat begitu satu tangan dengan enteng gitu loh. Jadi kalau kekerasan rumah tangga bisa dikira-kira, kalau kamu tabok dia balas lagi, ya bisa babak belur juga dua-duanya. Nah, bisa dikira-kira lah. Jadi kurang lebih lawan yang seimbang gitu loh. Ya, bukan kayak sini ditampar gadis Dayak diam-diam. Saya kan udah tahu, saya pelayanan 7 tahun. Pak Bu, jangan apa istilahnya, jangan pikir saya nggak tahu. Saya tahu semua di sini. Gini. Kemudian orang itu saya cerita. Saya waktu datang ke sana, istrinya telepon saya. Saya habis pulang pelayanan khotbah, Pak Pendeta, ini si A. Dia lagi terbaring di situ. Oh ya? Saya bilang gitu. Dia sudah 2 minggu, panas dingin, nggak sembuh-sembuh. Diinfus sekarang di rumah sakit. Kepalanya sakit sekali. Dia bilang gitu. Bapak Pendeta tolong datang doakan dia. Saya sibuk sekali, baru pulang dari KKR jam 9 malam. Saya ke rumah sakit. Jadi masuk rumah sakit karena teman-teman saya di sana orang PNS semua. Cuma ngomong-ngomong sebentar, satpam langsung kasih masuk. Jadi gampang, ya kan? Karena kenal banyak orang-orang di situ. Kasih masuk. Begitu sampai di situ, saya lihat lagi terkapar di situ. Lalu saya dengan santai melihat preman itu. Saya bilang gini, mau bertobat kamu? Bukan, Bapak Pendeta doakan kamu ya. Nggak ada saya. Mau bertobat kamu? Mau Pak. Ingat kamu ya. Kau ingat, kau camkan omonganmu. Nanti Tuhan sembuhkan. Kau ingat baik-baik. Saya cuma kasih perkataan yang singkat dan jelas. Habis itu saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan sama dia. Dengan baik, 2 minggu dan kondisi sekarat. 2 minggu ya. Hari kedua saya doakan lagi. Kemudian setelah itu hari ketiga dan hari keempat sembuh, dikeluarkan dari rumah sakit. 2 minggu lebih loh, 2 minggu, maaf. Di rumah sakit sekarat, infus semua. Saya pegang badan, panas sekali. Kepalanya sakit sekali. Dokter sudah ronsen, itu paru-parunya infeksi, bermasalah. Ya saya cuma tinggal ngomong, ya merokoklah terus, minumlah terus. Ya sekarang kamu udah sekarat begini. Ya kamu mau mati, ya silakan. Ya kan? Ya kalau orang udah di ujung maut, biasanya takut. Ya. Makanya tugas pendeta paling gampang menobatkan orang. Kalau sudah sekarat begitu, paling gampang tinggal mau bertobat kamu, ya kan? Gampang kan? Bertobat langsung. Nah, belum sampai di situ, saya di rumah dia, saya ngomong ke dia, kamu harus sungguh-sungguh. Besok ada teman ngajak kau minum lagi, jangan ikutin. Baik Pak Pendeta, kau harus baca Alkitab setiap hari. Itu syarat dari saya. Baca Alkitab setiap hari, bukan kadang-kadang, setiap hari saya bilang. Baik Pendeta, Pak Pendeta. Oke. Besok masih ada kadang-kadang minum obat, kadang sakit toh Pak. Tiba-tiba suatu hari waktu dia lagi telepon saya, Roh Kudus kasih tahu ke istri saya dan saya bahwa obat yang dikasih dokter itu salah, terlalu keras. Langsung saya bilang, itu obat buang saja, nggak usah makan lagi. Pas dia buang, nggak makan lagi, sembuh, lebih baik lagi. Lalu kemudian, tidak sampai di situ. Saya bilang gini, kamu lebih baik kamu ronsen ulang supaya kelihatan paru-parumu yang sekarang kayak gimana. Kita berdoa ya, saya bilang. Kita berdoa supaya kamu pulih. Selesai di ronsen, suami istri ini melihat mujizat, paru-parunya bersih. Oh luar biasa Tuhan. Saya kalau dengan cerita begini, iman saya langsung. Makanya saya selalu percaya diri kalau doa kalau orang sakit. Oh, selalu percaya diri kalau lihat preman-preman begitu. Bapak dan Ibu, orang Sumba tuh orang keras-keras semua. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan bawa saya ke situ dan membawa jiwa-jiwa datang. Kebaikan mereka tuh seperti orang-orang kita di Kalbar ini. Sudah mengenal Yesus. Sudah semua tahu Yesus. Tahu pengorbanan Yesus di kayu salib buat mereka, tahu. Tapi rata-rata, masih suka bandel. Kadang-kadang udah dibilang masih tetap begini, masih tetap minum dan sebagainya. Satu persatu dalam pelayanan saya selama 2 minggu di situ, satu persatu maju ke depan ketika saya tantang mau bertobat. Satu persatu datang. Sejak dari saat itu bertobat semua. Bahkan maaf kata ada satu anggota
Saya nggak perlu sebut dia dari kesatuan mana. Pokoknya anggota. Tanda kutip anggota. Saya bilang sama teman saya mau cari anggota ini. Ada di mana dia? Jadi pendeta yang cari anggota. Ya kan? Keren kan? Pendeta cari anggota. Bukan anggota cari pendeta. Ada di mana dia? Saya bilang, oh pergi ke Kupang. Nah, anggota ini sudah dapat informasi, pendeta mencari dia. Jadi dia agak ngumpet, dia tidak mau. Dia tahu pendeta ini kalau ketemu dia pasti tegur dia dan sebagainya. Lalu singkat cerita, lucu sekali. Waktu kami mau ambil mobil untuk rental, mau bawa ke daerah agak nanjak begitu, kami mampir ke sebuah rumah dan orang itu ngomong, "Hei, itu anggota ada di situ." Wih, pas bener. Langsung semua pada ketawa. Wah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ternyata Tuhan bisa ngatur sedemikian rupa. Begitu saya masuk, anggota itu lihat saya. Kayak anggota, kayak pencuri kelihatan anggota, tapi kabur lari gitu kan. Dia udah deg-degan gitu. Ada apa lagi Pak Pendeta? Saya pegang, saya bilang, kamu mau lari kemana? Hah? Kamu mau lari kemana? Kalau Yesus mau tangkap kamu, kena juga kamu. Saya doakan. Tak lama sakit mah kronis. Saya tinggal ngomong lagi, kau mau berubah nggak? Mau. Sejak itu jadi alim sekali. Rokok sudah nggak mau lagi buang, minum nggak mau lagi buang. Satu persatu Tuhan bawa kembali lewat dia melihat terang. Siapa terang itu? Yesus dalam diri kita. Ada amin. Ada amin. Amin. Harusnya hal yang sama berlaku bagi kita semua ada di sini. Yesus ada di dalam dirimu. Itulah yang membuat kamu shine, bersinar. Seharusnya mereka semua melihat kamu bertobat dan bukan malah tambah merokok. Saya masih ingat waktu dulu saya masih belum mentobat. Saya suka meracuni teman-teman saya. Saya kasih dia sebatang dulu, saya kasih dia coba, kasih 2 batang, kasih sebungkus. Nanti besok-besok dia ketagihan, saya ketawa. Ketawa. Ternyata dia merokok sekarang, ya kan? Itu saya kerjanya dulu. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan memanggil Anda terang dunia, dan kamu diberikan otoritas membawa orang-orang ke jalannya. Jadi hari ini visi dari Tuhan buat Anda bangkit, dan kamu harus bersinar, membawa setiap jiwa-jiwa yang hilang, yang lama sudah nggak ke gereja, membawa orang-orang sekitar Anda, membawa keluarga Anda khususnya, karena pelayanan harusnya dimulai dari Yerusalem dulu. Dari keluarga Anda dulu. Bawa keluarga Anda yang masih belum percaya Yesus, yang masih setengah-setengah dengan ikut Yesus, bawa mereka semua supaya mereka mengalami Yesus. Bukan dengan apa kata orang tentang Yesus, tapi mengalami Yesus itu sendiri, mengalami mujizatnya, mengalami kehebatannya, mengalami kuasanya Yesus, supaya mereka nggak bisa berkata-kata lagi kayak seperti saya ketika melihat Yesus. Wah, luar biasa Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Makanya kalau disuruh pelayanan ke desa masuk ke sini dalam-dalam, saya mah senang-senang aja, gak ada masalah. Bukan karena masalah lihat PK atau apa, enggak. Saya nggak melihat itu. Saya mah senang-senang aja melakukan pelayanan ini. Fokus saya Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih memberi dirinya buat saya. Jadi saya senang-senang saja. Saya merasa bersyukur ya. Hidup ini Tuhan kasih ya, buat membawa orang yang tadi sudah mau bunuh diri dan sebagainya, kita bawa dia lagi, bangkit lagi. Kemudian lagi kita bawa orangnya dalam kegelapan, kita bawa lagi dia ke jalan Tuhan. Kita kemudian lihat saya sekarang ini keluarga ini bahagia ya. Seumur hidup gak pernah menginjakkan kaki ke gereja, tiba-tiba berubah. Ke gereja 1 minggu, minggu kedua pergi lagi, minggu ketiga pergi lagi, minggu keempat pergi lagi. Banyak orang berkata, penginjilan harus dimulai dari anak sekolah minggu. Saya mau kasih tahu Anda, kalau Anda nggak berani menghadapi bapaknya, saya mau kasih tahu Anda, itu metode Anda itu salah. Saya penginjilan dimulai dari mana? Bukan dari anak sekolah minggu. Saya penginjilan dimulai dari bapaknya yang nggak mau bertobat. Silakan, saya berani. Itu yang tadi saya bilang tuh, itu preman nggak main-main. Pernah tusuk orang di kepalanya tuh sampai berjahit panjang tuh.
Saya pelayanannya dimulai dari bapaknya. Kenapa kau dari bapaknya? Kalau bapaknya bertobat, istrinya pasti nurut ke gereja juga. Amin. Anak-anaknya pasti nurut. Dia bilang, ke gereja. Ya kan pergi semua. Kalau anak-anak bertobat dulu, Papa ke gereja. Nggak. Benar kan? Penginjilan saya dimulai dari bapaknya dulu, bukan mamanya. Mamanya sih biasa rajin. Bapaknya, ketika kita menjadi terang, kita bersinar, bapaknya lihat, kemudian bapaknya akan bertobat. Terakhir, saya teringat tadi ngomong soal bapaknya bertobat. Ada seorang supir truk di Salatiga, saya cerita singkat. Supir truk ini juga sama, mau cerai sama istrinya, kekerasan rumah tangga. Singkat cerita, suatu hari dalam KKR yang bagaimana tuh KKR di sebuah gereja. Saya masih ingat, saya tantang, siapa yang sakit? Ayo maju ke depan. Lalu singkat cerita, majulah bapak ini. Dan saya pegang kakinya. Karena kakinya itu panas dingin. Nggak tahu penyakit apa. Pokoknya singkat cerita, panas dingin, nggak bisa disembuhkan. Dokter manapun nggak bisa sembuhkan. Setelah dipegang, berapa hari kemudian mujizat terjadi dan kakinya disembuhkan. Dan dia nggak pernah mengeluh tentang sakit itu lagi. Lalu pertobatan dia, mujizat yang dia alami itu mengubahkan paradigma dia, sehingga dia tadi mau bercerai, dia nggak jadi bercerai. Sehingga tadinya dia suka merokok dan minum dan sebagainya, dia menghentikan itu karena dia apa? Melihat mujizat Tuhan. Lalu dia datang sama saya, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau bersaksi. Kenapa? Saya bilang, saya ini dulu punya kasus begini Pak, sama istri nggak pernah akur dan sebagainya, suka berantem dan sebagainya. Saya merokok, saya minum, dan sebagainya. Dan sekarang, Tuhan menyembuhkan saya. Lalu, akibatnya, dia memerintahkan istri dan anak-anaknya yang masih bandel. Dia bilang, kamu harus ke gereja. Benar kan? Seperti tadi saya bilang. Bapaknya kalau tuan jamah, anak-anaknya semua, istrinya nurut semua. Tidak ada dua kata. Kalau bapak yang berbicara, nurut semua. Karena otoritas itu kan imam ada di bapak, bukan ada di ibu, bukan ada di anak. Saya boleh melihat, akhirnya firman Tuhan berkata begini, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oh, luar biasa. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kemuliaan Tuhan terbit atasmu dengan baik, kamu nggak usah mencari berkat atau mengejar berkat. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu mendahulukan firman Tuhan, kamu mendahulukan melakukan firman Tuhan, maka semua berkat akan menjadi bahagianmu. Di masa pandemi, semua orang ngeluh susah, khususnya di Jakarta. Di Kalbar saya mungkin jarang dengar, tapi di Jakarta banyak sekali pengangguran, banyak sekali yang gantung diri. Ada yang loncat dari mall, Taman Anggrek, ada yang loncat dari mana. Bapak dan Ibu, di sini saya nggak dengar. Di sana banyak sekali kasus-kasus begitu. Di PHK-nya besar-besaran, ya kan, Pizza Hut, dia kasihan sekali. Di jalan sampai obral-obral begitu, teriak-teriak, nggak ada yang beli. Ada bisa melihat itu semua. Tapi saya mau bilang, orang yang memelihara firman Tuhan, hidupnya Tuhan pelihara dengan baik. Dan saya nggak pernah ngalami 2 tahun dan kesusahan. Malah dalam 2 tahun saya bisa terbang sana, terbang sini, saya bisa pergi berlibur dan sebagainya. Saya baik-baik saja, gak ada masalah. Saya mau berkata, kalau kamu melakukan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kalau kemuliaan Tuhan terbit atasmu, itu berbicara, berkat pasti mengikuti. Kenapa? Di mana ada kemuliaan Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat, kesembuhan dan pelepasan. Kalau Anda tahu firman Tuhan ini, Anda tahu apa yang sedang saya katakan. Saya kasih Anda waktu untuk Anda berpikir sebentar sebelum saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Glory Jesus. Glory Jesus. Pemain keyboard boleh standby. Hina makataya rapakah. Makasih Tuhan Yesus. Piano saja Pak. Boleh main piano saja. Tidak usah rhythm.
Ya, lembut aja. Makasih Pak. Jesus. Firman Tuhan sudah selesai. Tetapi saya percaya firman itu adalah pedang bermata dua. Kena sasaran beberapa orang. Dan Tuhan pada malam ini secara khusus, saya tidak mau mendoakan orang yang sakit. Saya cuma hanya mau mendoakan orang yang terhubung dengan firman Tuhan ini, di mana Anda merasa firman Tuhan ini menjamah, memberkati, dan kamu bilang sama Tuhan, aku siap Tuhan ubahkan. Kau ada orangnya, kamu berdiri di tempat saja. Kamu berdiri saja di tempatnya. Kamu nggak mau kehilangan berkat. Kalau kamu nggak mau berdiri, berarti kamu kehilangan berkat. Oke, yang sudah berdiri sudah. Tuhan, firman Tuhan tak pernah gagal. Dia menjadi pedang bermata dua yang akan memisahkan tulang dan sumsum. Dia akan berbicara lebih lagi dalam hidup Anda. Anda yang berdiri tetap berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, aku minta setiap orang yang berdiri itu Tuhan, satu persatu Engkau mulai menjamah hati mereka. Mulai Tuhan ubahkan hati mereka. Pemikiran mereka yang salah Tuhan ubahkan. Dan bahkan lebih lagi dari itu, hidup mereka ketika Tuhan, Dia mengizinkan engkau mengubahkan. Dan Tuhan Yesus mau berkata sama kamu yang berdiri itu, aku siap memberkati kamu. Ketika kamu sudah memberi dirimu Tuhan ubahkan, kamu menyerahkan diri untuk merendahkan hati, menerima firman itu, maka kiranya firman itu mengubahkan hidupmu. Dan pastinya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan hidupmu di dalam nama Yesus, kamu diberkati. Kamu diberkati. Sekali lagi, kamu diberkati. Silakan duduk. Aku sudah selesai Tuhan. Aku sudah selesai. Tugasku hari ini sudah selesai Tuhan. Makasih Bapak untuk firman-Mu. Kau tak pernah gagal. Kau akan mengerjakan yang terbaik, yang luar biasa dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini, maupun yang hadir sebagai undangan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku sangat bersyukur padamu. Berkati gereja, gembala, pengurus, siapapun mereka yang ada di sini. Tuhan berkati supaya makin maju pelayanan tempat ini. Nama Yesus dipermuliakan. Biar mereka terus bangkit dan bersinar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.